Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini mulai dari kemarin, mulai dari modul 5 sampai ke belakang ini hitungannya agak berat teman-teman. Jadi nanti saya harap dari PR yang saya berikan, nanti teman-teman bisa latihan, terus kita bahas di TTM. Ya. Jadi saya kira itu lebih lebih enak. Sambil di online pun saya berusaha bahas dari teman-teman kalau baca buku di modulnya, soal dari modul bisa paham nggak? Atau mesti soal yang di modul bisa dipahami nggak? Hmm. Ya, nanti saya coba dari yang di modul, nanti saya coba bahas pelan-pelan ya. Soalnya kadang yang di modul, yang dibahas di pembahasannya sama yang di tes formatifnya kadang sedikit ada modifikasi yang berbeda. Iya, beruntung ya, bersyukur ada di Taiwan, internet gampang ya. Iya Mbak Eni, monggo langsung ya, langsung ikut. Nah sekarang ini teman-teman karena kita kan cuma 8 kali pertemuan, jadi saya pengen TTM yang terakhir itu saya nggak bahas modul gitu. Jadi saya pengen fokus latihan soal-soal teman-teman kalau ada soal yang nggak ngerti dibunderi ya, dilingkari. Nanti ketika TTM teman-teman tanyakan ya. Soalnya kalau teman-teman nggak nanya, saya nggak ngerti. Saya asumsinya teman-teman udah ngerti semua ya. Dan saya nggak ngerti bagian mana yang teman-teman belum paham. Jadi nanti kalau TTM kalau bisa kita maksimalkan buat latihan soal. Sedangkan kalau online, saya harap saya lebih ke penekanan konsep maksudnya apa. Jadi apa ketika ada pertanyaan teman-teman tuh tahu maksud dari pertanyaan itu tuh apa ya. Nanti kita latihan soalnya di TTM. Kemarin saya siapkan untuk tugas yang kedua itu ada 2 jenis soal. Jadi kan soalnya kan tipenya banyak banget. Kan nggak mungkin kalau satu orang saya kasih soal duanya nanti malah nggak selesai kan. Jadi saya bikin 8 pertanyaan tapi A dan B. Harapannya teman-teman nanti ada yang mengerjakan soal A dan ada yang mengerjakan soal B. Nanti teman-teman bisa saling sharing, bisa saling tukar ya. Ini tugasnya individu, tapi saya harapkan kalau memang teman-teman butuh untuk kelompokan, enggak apa-apa, kerjakan bareng-bareng. Ya. Atau kalau teman-teman lebih suka sendiri, ya enggak apa-apa juga. Ya. Terserah semudahnya teman-teman seperti apa. Nanti dikumpulkan sebelum TTM dimulai, tapi pada saat TTM saya bahas lagi. Ya. Jadi mana kira-kira yang paling enggak ngerti. Jadi nanti kan total ada 16 soal. Nanti kita bahas yang paling sekiranya paling teman-teman enggak paham di mana. Ya, sekarang saya bahas modul 6 sama 7. 6 sama 7 minggu depan 8 sama 9. Jadi harapannya sudah selesai minggu depan ya, sudah siap semua. Jadi untuk ujian. Oke. Nah, sekarang yang pertama untuk modul 6 kita belajar masalah efisiensi pasar modal. Ya, di kegiatan belajar 1. Nah, sebenarnya teman-teman, manajemen keuangan itu kuncinya gampang. Manajemen keuangan itu kuncinya gini. Setiap kali investasi ataupun mengajukan pendanaan dalam bentuk hutang, jangka panjang, jangka pendek, investasi, jangka panjang, jangka pendek, obligasi, saham, terus opsi, terus kredit, semuanya itu keputusannya dianggap baik jika NPV-nya positif. Ya, selalu ingat-ingat NPV harus positif. Yang dimaksudkan NPV positif itu apa? NPV positif itu juga PV kas. Enggak, sorry. Aduh, kok PPT saya hilang ya? Bentar. PPT saya hilang.
Sudah muncul lagi ya PPT-nya. Saya ulangi lagi teman-teman, keputusannya NPV positif itu jika PV kas masuk lebih besar daripada PV kas keluar. Ya. PV kas masuk, teman-teman, ya. PV kas masuk itu menghitungnya itu dari sigma atau penjumlahan dari pendapatan per tahun atau per bulannya. Ya. Sigmanya, ingat-ingat ya, pendapatan per tahun atau per bulannya dibagi 1 plus I pangkat periode. Ya, kemudian disigmakan. Disigma itu jadinya dijumlahkan. Misalnya gini, setiap tahun mendapatkan pendapatan rutin dari investasi senilai 100 selama katakanlah 4 tahun. Berarti ngitungnya ya, PV kas masuknya sigma karena penjumlahan ya, 100 dibagi 1 plus misalnya bunga 10%, berarti 100 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 100 plus 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 100 plus 1 plus 0,1 pangkat 3 sampai pangkat ke 4. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan sigma PV kas. Kas keluarnya umumnya dikeluarkan sekali saja. Kenapa? Kalau dalam investasi itu kan keluar uangnya di awal. Ya. Jadi biasanya dia keluar uangnya di awal, tidak dibagikan dengan 1 plus I pangkat N karena di awal N-nya masih 0. Ya. Jadi kalau 1 plus I pangkat 0, sesuatu yang dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Jadi tidak dibagi dengan 1 plus I pangkat N, ya, karena N-nya 0, karena di awal ya, investasinya di awal. Jadi gitu. Itu kalau untuk efisiensi pasar modal. Nah, keputusan pendanaan jika NPV-nya positif maka kita setujui, ya. Asumsinya jika I dari pinjaman itu lebih kecil daripada I berlaku di pasar. Teman-teman ingat kalau melakukan pendanaan, keputusan pendanaan itu berarti kita pendanaan berarti meminjam uang atau dana dari pihak ketiga. Yang berarti bisa dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Kalau pinjam uang berarti kita dapat I pinjaman. Ya. I yang berlaku di pasar itu I apa? I yang berlaku di pasar itu ya misalnya bunga yang berlaku suku bunga Bank Indonesia atau SBI ya. Pastikan I pinjamannya itu lebih kecil daripada I di pasar. Ya, kalau misalnya minjam dana dari bank itu berarti pastikan bunga yang dapat dari bank, bunga yang dari bunga pinjaman itu lebih kecil daripada bunga yang berlaku di pasar. Ya. Dan pengembaliannya bersifat anuitas. Contohnya 6.4 itu lihat teman-teman. Di contoh 6.4 ya. Pemerintah memberikan bunga 11% per tahun. Tingkat pinjaman yang umum berlaku 14%. Berarti I di pasar itu 14%. I pinjamannya 11%. Berarti kalau dimasukkan di rumus 1 plus I pangkat N, I-nya dipakai yang 11%. Anuitas itu maksudnya tadi sigma PV kas masuk. Jadi teman-teman kalau lihat di buku 6.4, 1000. Nih ya, kalau ngitung NPV kan sama dengan PV masuk dikurangi PV keluar. Ya. Jika diasumsikan NPV-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan PV masuk dikurangi PV keluar, ya kan? Berarti kalau saya ganti PV keluarnya saya rubah di sisi yang kiri, minusnya jadi positif, jadi PV keluar sama dengan PV masuk. Tapi PV masuknya itu jadi sigmanya. PV keluar sama dengan sigma PV masuk. Ya. Nah, kreditnya kan 1000. Ya, yang dipinjamkan kan 1000. Dia positif, kenapa? Karena meskipun itu pinjaman, nah dia ada dianggap sebagai
PV keluar, ya. Jadi dia positif 1000 X plus per 1 plus 0 pangkat 11 ya, 1, 2, 3 karena berlaku selama 3 tahun. Berarti X-nya ketemu 409. Ya. Perusahaan membayar 409 juta per tahun selama 3 tahun. Ya. Disigmakan tadi R-nya 14%, ya, karena bunga pinjaman yang umum berlaku adalah 14%. Berarti ketemu PV-nya 950 juta. NPV berarti NPV itu kan yang diterima, kreditnya diterima 1000 dikurangi 950. 950 itu PV-nya pembayarnya, ya. Berarti dia masih untung 50 juta. Kenapa? Karena dia mendapatkan pinjaman sebesar 1000 sedangkan dia hanya membayar dengan PV 950 juta. Jadi dia mendapat 50 juta. Yang contoh di 6.4 paham? Bisa dipahami penjelasan saya? Halo? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita berlanjut ke konsepnya pasar modal yang efisien. Pasar modal dianggap efisien ya, jika harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang relevan. Maksudnya apa? Harga sekuritas itu berarti harga saham di pasar. Mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan maksudnya, misalnya ada harga saham sebuah perusahaan 500 per lembar saham. Nah, teman-teman itu bisa mengira-ngira dari laporan keuangannya. Laporan keuangan yang sudah diaudit, apakah harga 500 ini pantas atau enggak, ya. Misalnya harga 500 sedangkan tahun kemarin dia hanya 400, berarti kan ada kenaikan harga saham. Nah, kalau kita merefleksikan di laporan keuangannya, dilihat bahwa oh memang ada terjadi kenaikan laba sehingga wajar kalau sahamnya meningkat. Itu yang dimaksudkan mencerminkan informasi, ya. Nah, tingkatan efisiensinya, efisiensi pasar modal itu ada yang efisiensinya lemah, ada yang semi kuat, ada yang kuat, ya, efisiensinya. Nah, lemah atau kuatnya ditentukan oleh apa? Lemah jika harga mencerminkan informasi di masa lalu. Mencerminkan informasi di masa lalu. Semi kuat jika mencerminkan masa lalu plus yang dipublikasikan. Mencerminkan informasi masa lalu itu maksudnya apa? Informasi masa lalu ya sebenarnya harga sahamnya kita bisa dari tahun yang kemarin, misalnya kita jual saham tahun 2016. Dari tahun 2015 itu sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan harganya berapa. Berarti sebenarnya pasar modalnya itu tidak efisien. Karena apa? Karena sudah ketahuan dari tahun kemarin. Kalau semi kuat itu mencerminkan masa lalu tapi juga yang dipublikasikan. Kalau kuat itu berarti berapa analisis informasi yang dipublikasikan ditambah dengan analisis fundamental. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, ada yang tahu bedanya nggak analisis fundamental sama bedanya analisis teknikal? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya apa sih? Analisis fundamental itu apa? Analisis teknikal itu apa? Analisis fundamental. Analisis fundamental itu yang gimana? Yuk, udah dibaca belum modulnya? Analisis pada masa yang akan datang. Bisa sih diartikan seperti itu. Bisa diartikan seperti itu, tapi lebih tepatnya sebenarnya analisis fundamental itu ya, ketika ada pelaku-pelaku di pasar itu mencoba memprediksikan